Halo kawan-kawan semua, semoga kita semua selalu dalam afiat dan diberikan semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Bersama saya Muhammad Faisal Amin, masih di kelas Expert System. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pemain utama dalam pengembangan Expert System. Silakan subscribe, komen, like, share sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Segera setelah pengetahuan diberikan oleh pakar manusia, kita dapat memasukkannya ke komputer. Kita berharap komputer bertindak sebagai asisten yang cerdas dalam bidang keahlian tertentu atau untuk memecahkan masalah yang seharusnya harus diselesaikan oleh seorang ahli atau expert. Kita juga ingin komputer dapat mengintegrasikan pengetahuan baru dan menunjukkan pengetahuannya dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami dan dapat berinteraksi dengan kalimat sederhana dalam bahasa alami daripada bahasa pemrograman. Akhirnya, kita ingin komputer menjelaskan cara mencapai kesimpulan. Akhirnya, kita ingin komputer menjelaskan cara mencapai kesimpulan tertentu. Dengan kata lain, kita harus membangun expert system, program komputer yang mampu berkinerja pada tingkat pakar manusia di bidang masalah yang sempit. Sistem pakar yang paling populer adalah sistem pakar berbasis aturan. Sejumlah besar telah dibangun dan berhasil diterapkan di bidang-bidang seperti bisnis, teknik, kedokteran, geologi, sistem tenaga, dan pertambangan. Sejumlah besar perusahaan memproduksi dan memasarkan software untuk pengembangan sistem pakar berbasis aturan. Cell Expert System. Cell Expert System menjadi sangat populer untuk mengembangkan sistem berbasis aturan. Keuntungan utama mereka adalah bahwa developer dapat berkonsentrasi pada pengetahuan itu sendiri daripada belajar bahasa pemrograman. Sel sistem pakar dapat dianggap sebagai sistem pakar dengan pengelolaan pengetahuan. Karena itu, yang harus dilakukan pengguna adalah menambah pengetahuan dalam bentuk aturan dan memberikan data yang relevan untuk memecahkan masalah. Tim dalam pengembangan sistem pakar atau expert system development team. Secara umum, ada 5 anggota tim pengembangan sistem pakar, meliputi domain expert, knowledge engineer, programmer, project manager, dan end user. Keberhasilan expert system sepenuhnya tergantung pada seberapa baik para anggota bisa berinteraksi dan bekerja sama. Nah, ini adalah expert system development team yang tadi sudah kita bahas, ya, terdiri dari project manager, domain expert, knowledge engineer, programmer, dan end user. Nah, ini adalah tim yang lengkap. Biasanya eh, tim lengkap ini digunakan ketika kita mengembangkan expert system yang besar. Kita akan bahas satu-satu, ya. Yang pertama adalah domain expert atau kita sebut pakar domain. Domain expert atau pakar domain adalah orang yang berpengetahuan dan terampil yang mampu memecahkan masalah di bidang atau domain tertentu. Orang ini memiliki keahlian yang sangat tinggi dalam domain tertentu. Keahlian ini harus ditangkap dalam expert system. Oleh karena itu, ahli harus dapat mengomunikasikan ilmunya, bersedia untuk berpartisipasi dalam pengembangan expert system, dan bersedia meluangkan sejumlah besar waktu untuk terlibat di dalam proyek. Pakar domain adalah pemain yang paling penting dalam tim pengembangan sistem pakar. Kemudian, yang kedua adalah knowledge engineer, atau bisa juga kita sebut sebagai insinyur pengetahuan, yaitu seseorang yang mampu merancang, membangun, dan menguji sistem pakar. Ya, ini seperti sistem analis lah, gitu ya, atau sistem desain, tetapi spesifik di bidang expert system. Orang ini bertanggung jawab untuk memilih tugas yang sesuai untuk expert system. Dia yang mewawancarai
pakar domain untuk mencari tahu bagaimana masalah tertentu diselesaikan. Melalui interaksi dengan expert atau dengan pakar, knowledge engineer atau insinyur pengetahuan menetapkan metode penalaran apa yang digunakan ahli untuk menangani fakta dan aturan dan memutuskan bagaimana untuk mewakili mereka dalam sistem pakar. Knowledge engineer kemudian memilih beberapa software pengembangan atau sistem pakar shell atau melihat bahasa pemrograman untuk mengkodekan pengetahuan. Kadang-kadang mereka bisa melakukan coding sendiri gitu ya, atau mereka serahkan ke programmer. Nah, tentunya knowledge engineer ini bertanggung jawab untuk menguji, merevisi, mengintegrasikan expert system ya. Dengan demikian, knowledge engineer berkomitmen untuk proyek dari tahap desain awal hingga pengiriman akhir expert system. Bahkan setelah proyek selesai, ia mungkin masih terlibat dalam pemeliharaan sistem. Berikutnya adalah programmer. Programmer adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan coding ya atau menulis kode program sesuai dengan pengetahuan ahli yang sudah didapatkan. Nah, jadi programmernya akan menulis program ya, menggambarkan pengetahuan domain yang dapat dipahami oleh komputer. Programmer perlu memiliki pengetahuan dalam pemrograman khusus simbolik ya, seperti Lisp, Prolog, atau bahasa pemrograman konvensional seperti C, Java, JavaScript, dan seterusnya. Nah, namun jika shell expert system digunakan, knowledge engineer atau insinyur pengetahuan dapat dengan mudah menyandikan pengetahuan ke dalam expert system sehingga dapat menghilangkan kebutuhan untuk programmer. Namun, jika tidak menggunakan shell, seorang programmer harus mengembangkan struktur representasi pengetahuan dan basis pengetahuan serta basis data, struktur kontrol atau biasa disebut mesin inferensi, dan struktur dialog atau antarmuka pengguna. Programmer juga dapat terlibat dalam pengujian sistem pakar. Nah, yang tadi saya sebutkan beberapa tadi ya, mesin inferensi, basis pengetahuan, basis data, itu nanti akan kita pelajari lebih detail di struktur dari expert system berbasis aturan. Nah, kemudian lanjut lagi, project manager. Nah, ini adalah pemimpin tim pengembangan expert system yang bertanggung jawab untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya. Ia memastikan bahwa semua hasil dan tonggak bertemu gitu ya. Ia memastikan bahwa semua hasil dan targetnya tercapai. Dia juga berinteraksi dengan pakar, dengan knowledge engineer atau insinyur pengetahuan, programmer, dan pengguna akhir. Kemudian end user atau pengguna akhir. Atau kita sebut saja pengguna ya. Adalah orang yang menggunakan expert system ketika dikembangkan. Pengguna mungkin seorang ahli kimia analitik yang menentukan struktur molekul tanah dari planet Mars misalnya, ya. Seorang dokter junior yang mendiagnosis penyakit darah menular. Seorang ahli geologi eksplorasi yang mencoba menemukan deposit mineral. Atau operator sistem tenaga yang membutuhkan saran dalam keadaan darurat. Masing-masing pengguna expert sistem ini memiliki kebutuhan yang berbeda yang harus dipenuhi oleh sistem. Penerimaan akhir dari sistem akan bergantung pada kepuasan pengguna. Pengguna tidak hanya harus percaya diri dalam kinerja expert system, tetapi juga merasa nyaman menggunakannya. Oleh karena itu, desain UI ya, pengguna expert system juga penting untuk keberhasilan proyek. Kontribusi pengguna akhir di sini bisa sangat penting. Kapan project expert system dimulai? Pengembangan sistem pakar atau expert system dapat dimulai ketika kelima pemain telah bergabung dengan tim. Namun banyak expert system sekarang dikembangkan di komputer biasa ya atau di komputer pribadi menggunakan shell expert system.
Ini dapat menghilangkan kebutuhan untuk programmer dan juga mungkin mengurangi peran insinyur pengetahuan. Untuk expert sistem kecil, project manager, insinyur pengetahuan, programmer, dan bahkan pakar bisa menjadi orang yang sama. Tapi semua pemain ini diperlukan ketika sistem pakar besar yang akan dikembangkan. Nah, untuk membuat pemahaman kita menjadi lebih baik ya, silakan kawan-kawan menjawab kuis ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.